Sebab Tuhan kami maha besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kami tahu bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi kami di dalam rumah Bapa. Bapa berkati kebenaran firman-Mu. Bila setiap kami boleh belajar dan mengerti dan menghidupinya. Berkati umat-Mu Tuhan. Saya percaya hanya Roh Kudus bisa menerjemahkan setiap arti. Bahkan kehendak Tuhan boleh dinyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati itu sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa juga jemaat yang saat ini streaming live online. Tuhan memberkati Anda semua. Selamat merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Malam hari ini saya ingin khotbah tentang Merciful Father. Tuhan yang pemurah. Dikatakan dalam Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Markus 16 ayat 19, dan Lukas 22 ayat 69, dan di beberapa ayat yang lain bahwa Yesus naik ke sorga dan saat ini Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Apa artinya? Saudara, di tahta Allah Bapa, di mana Yesus sekarang duduk di sebelah kanan kirinya, di kanannya, menjadi tahta kasih karunia buat kita semua, di mana Yesus duduk sebagai pembela bagi kita. Apa maksudnya pembela? Kita lihat Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara perlu tahu bahwa makna kenaikan Yesus ke surga hari ini adalah ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, dan Yesus duduk sebagai pembela bagi kita. Apa yang Yesus lakukan? Yaitu ketika suatu hari kita, orang-orang percaya, datang kepada Bapa ketika kita di akhir usia kita menghadap tahta penghakiman Tuhan. Di situ ada si pendakwa, yaitu iblis, yang akan menghakimi kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi kita gak perlu takut. Karena di tahta kasih karunia ada Yesus yang duduk sebagai pembela kita. Dan berkat darahnya dan pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah membayar lunas segala hutang-hutang kita. Dia yang sudah menebus kita, dan di tahta kasih karunia kita beroleh pengampunan dosa. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini saya ingin khotbah tentang Merciful Father, yang artinya gini, seperti Bapa yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita juga belajar mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita dalam Matius 6 ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat 14 kita baca sama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tahta kasih karunia mengajarkan kepada kita betapa pemurahnya Tuhan, betapa penyayangnya Dia, betapa penuh belas kasihannya Bapa kita. Dia sendiri yang berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan Dia. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya Tuhan yang jadi sutradara dari semua ini. Karena hati Tuhan itu satu, Dia gak mau seorang pembinasa. Pengampunan dosa adalah inisiatif Allah. Bapa kita yang penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan mau kita juga belajar jadi orang yang penuh belas kasihan.
Dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini dalam New King James. Therefore be merciful just as your Father also is merciful. Kalau Anda Google arti merciful adalah ini. Penuh belas kasihan, penyayang, dan pemurah. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat pemurah, penuh belas kasihan dan penyayang. Dia mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan dia juga mengajar kita, juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Makanya Yesus waktu ngajarin kita doa Bapa kami, kita akan bilang, Bapa ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan malam hari ini, saya mau kasih tahu bahwa kalau Anda tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni Anda. Tapi kalau Anda mau dosamu diampuni, ampunilah kesalahan orang lain. Yang mau katakan amin. Dua ciri orang yang pemurah dan penuh belas kasihan adalah ini. Dia mudah sekali mengampuni kesalahan orang. Dia kayak cepet banget. Ya udahlah, it's okay. Di dalam hidup saya, Tuhan itu mengizinkan saya belajar gimana cara ngampunin orang tua saya. Dari saya kecil, orang tua saya menelantarkan saya sampai saya besar. Tapi anehnya, Tuhan itu kasih kemurahan di hati saya. Saya tuh enggak benci sama orang tua saya. Bahkan saya diberi Tuhan pengertian bahwa enggak mudah jadi orang tua. Bahwa jadi orang tua tuh enggak ada sekolahnya. Yang luar biasa Roh Kudus tuh ngajarin saya gini. Kalau kamu ada di sepatu mama kamu, kira-kira kamu bercerai nggak sama papa kamu gitu. Jadi saya kayak dikasih Tuhan pengertian untuk ngelihat, kan banyak anak tuh yang kecewa sama orang tuanya. Kenapa papa mama saya bercerai? Kenapa papa mama saya pisah? Mereka egois dan nggak peduli anak-anaknya gitu kan. Karena yang dikorbankan dalam perceraian selalu anak-anak. Tapi entah kenapa Tuhan itu bikin saya coba ngerti bahwa pernikahan tuh enggak mudah. Waktu saya lihat papa saya, Tuhan tuh kayak bilang gini, kira-kira kalau kamu jadi mama kamu, kan mama, yang namanya mama-mama tuh suka cerita sama anak kejelekan papahnya ya kan? Kita tahu sama tahu lah. Nah, mama saya cerita, papa saya gimana gitu. Waktu hamil saya, papa saya tuh nggak ada. Dan macam-macam lah gitu. Nah, kayak Tuhan kasih saya pengertian. Kalau kamu jadi mama kamu, kira-kira bercerai nggak gitu? Kita mudah sekali menghakimi orang. Tanpa mau mengerti orang lain. Kecewa gak sih punya orang tua yang bercerai? Saudara perlu tahu, ini saya gak pernah khotbahkan. Dari saya umur 6 tahun, saya sudah sering diberi mimpi bahwa orang tua saya akan bercerai. Bahkan di mimpi saya itu, saya sudah lihat mama saya sama orang lain dan papa saya sama orang lain. Di mimpi itu saya nangis. Bangun tidur mau sekolah tuh saya nangis gitu. Dari umur 6 tahun. Jadi Tuhan tuh udah kasih kepekaan dan penglihatan dari saya kecil. Bahwa orang tua saya kan bercerai. Kecewa gak sih? Kecewa lah. Marah gak? Marah lah. Anak mana sih yang gak kecewa? Waktu orang tua saya tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kami 3 saudara. Dan malah pergi meninggalkan kami. Saya kasih tahu. Terlukakah? Pasti. Bencikah? Enggak. Tuhan tuh kayak bikin saya tuh mengampuni mereka. Karena saya sayang mereka. Rasa sayang saya sama orang tua saya membuat saya tuh enggak benci sama mereka. Anehnya ketika saya besar dan saya ketemu papa saya lagi, saya enggak marah sama dia. Enggak benci sama dia. Aneh banget. Tapi saya jadi ngerti gitu. Kalau kita itu ngerti kasihnya Tuhan, kita pasti mampu mengampuni orang. Orang yang pemurah dan penuh belas kasihan itu enggak nyimpen kesalahan orang.
Kalau Anda orang yang pendendam, orang bikin salah Anda simpen, orang bikin salah dikit, kecil Anda bikin besar gitu. Saya kasih tahu Anda bakal banyak penyakit. Bukan nyumpain. Bukan. This is real. Saya lihat orang yang pendendam itu akar dari segala penyakit. Bolak-balik kalau orang, kenapa lu GERD? Kenapa coba? Asam lambung naik nih. Karena makan pedas, asam katanya gitu ya. Makan tepung. No. Pikiran juga. Stres bikin asam lambung naik. Bener gak? Kalau Anda benci kira-kira larinya kemana? Apa tuh? Zat dalam tubuh yang bikin kanker. Yang jual asuransi harus jago nih. Dokter? Hah? Karsinogen. Terus ada lagi. Sel buruk tuh loh di dalam tubuh. Saya jadi ngeblank. Apa tuh? Lupa gue. Nanti Google di rumah. Waktu kita marah, benci. Itu sel-sel yang penyebab kanker dan teman-temannya itu malah jadi aktif. Tahukah Anda bahwa di hidup saya pernah disembuhkan Tuhan dari hyperthyroid? Saya lihat orang punya hyperthyroid itu ngeri banget. Bisa sampai mati punya katanya ya. Saya disembuhkan Tuhan dari hyperthyroid, you know. Satu kali waktu saya kerja di sebuah tempat, basi ceritain terus ya. Saya stres berat di tempat kerja itu. Saking stresnya, saya terkena hyperthyroid. Akhirnya saya sampai minum obat tiap hari, ditangani spesialis waktu itu, masih sangat muda. Dan ketika saya marah, pernah satu kali saya berantem sama Jojo. Masa orang nikah gak pernah berantem? Bohong. Saya satu hari lagi berantem sama Jojo waktu itu. Pas jadwalnya saya mesti di USG. Ultrasound, thyroidnya. Karena check up kan setahun sekali. Pas lagi di ultrasound, dokter bilang, wih aktif banget nih. Dia kagak tahu gue lagi senewen. Saya lagi marah banget. Marah sekali. Sekarang enggak sih. Lagi bahagia. Yeay. Saking marahnya, itu sampai orangnya ngomong, ini aktif banget nih. Saya juga gak ngerti apa yang aktif. Dari situ saya tahu bahwa ketika kita benci, kita marah, kita nendam, itu tuh efeknya jelek banget ke kesehatan kita. Rata-rata orang yang sakit kanker kalau ditanya, kamu nyimpan kebencian ya? Kamu dendam ya? Nangis langsung. Tuhan mau kita sehat. Amin. Makanya kita harus ngampunin orang. Kita doa, Tuhan kasih saya kesehatan, kasih saya umur panjang. Tuhan bilang ini, ampuni dulu kesalahan orang lain. Seperti aku juga mengampuni kamu. Orang yang merciful itu enggak simpen-simpen kesalahan orang. Ingat pasti, namanya kita bukan pelupa, bukan amnesia. Kalau orang bikin salah kita ingat enggak? Ingat. Kalau bikin baik, lupa. Manusia kan gitu. Yang bagus-bagus dilupain. Saya belajar di hidup saya. Bikin kebaikan 100, orang gak ingat kesalahan 1. Wah, inget banget gitu. Ya enggak. Apalagi kalau di gereja. Pendeta pantang salah, gitu kan. Salah ngomong, salah. Salah pakai baju, salah. Saya kasih tahu. Kalau Anda murah hati, ada gak simpen kesalahan orang? Siapa sih yang gak pernah salah sama Anda? Tapi pertanyaan saya, apa Anda juga gak pernah salah sama orang? Ampuni. Orang yang gak gampang ngampuni orang, tuh biasanya orang pelit. Kok bisa? Soalnya yang gak pakai duit aja dia pelit, gimana yang pakai duit?
Ngampunin kan gak pakai duit. Ada Bu, ngampunin utang. Nah itu beda. Saya tadi share gini. Saya tiap hari tuh di Instagram ada daily devotion, potongan khotbah saya. Ada di sini yang nonton tiap hari IG saya? Puji Tuhan. Yang belum? Follow dong, bertobat. Gimana sih? Parah. Ikut dong, tiap hari ada renungan ya, tiap pagi sambil nongkrong di toilet, dengerin. Lumayan lah ya. Saudara, saya lihat dalam hitungan, let's say, setengah jam, itu yang nonton udah 14.000. 1 jam yang nonton udah 25.000, 33.000, kurang lebih. Tapi yang like cuma 1.000. Ini serius, yang like 1.400, yang nonton banyak banget. Tapi yang like lebih sedikit, cuma 10%. Dari situ udah kelihatan, mau nonton gratis, like aja gak mau. Yang gratis aja lu pelit, tinggal gini loh. Guys, gue ajarin, double tap, tek. Udah. Cuma double tap, pakai telunjuk, pakai jempol, pakai kelingking bisa. Tek, udah. Yang begitu gak pakai duit aja, pelitnya banget. Gimana yang pakai duit? Boro-boro ngasih perpuluhan dan persembahan, betul gak? Haleluya. Tuh, pantang kan Ibu Heni ngomong duit langsung. Gak pernah di sini, gak pernah dimintain duit, percayalah. Cuma dimintain persembahan. Iya kan kita pakai gedung mesti bayar ya. Nah, be merciful. Orang yang penuh belas kasihan, tadi yang pertama mudah mengampuni kesalahan orang. Orang yang penuh belas kasihan, yang merciful yang kedua, itu suka nolong orang yang susah. Suka menolong orang yang dalam kesusahan. Saya temukan ya, orang Kristen tuh kalau ngomong kasih paling jago. Tapi sayangnya kasihnya basa-basi. Saya meeting sama banyak orang. Coba presentasi tangan pengharapan. Ngomongnya 10 kali, yang bantu cuma sekali. Kebanyakan orang tuh selalu banyak alasan. Saya ketemu dengan salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia bilang gini sama saya, ngapain lu bantu anak dari NTT? Ngapain lu bantu tuh anak-anak Kupang, anak-anak Papua? Mau ngapain? Dia bilang. Menurut pengalaman gua, dia bilang, anak-anak begini mah di sekolahin gak ada artinya. Saya diam. Saya kasih tahu, kalau nggak Tuhan yang suruh juga gua nggak mau. Kurang kerjaan apa nyokolain anak orang? Saya mau tanya, nyokolain anak orang mahal nggak? Ngidupin anak orang mahal nggak? Emang semuanya baik? Semuanya nurut? No. Makan hati? Iya. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh nggak mau saya. Ampun deh gue. Mending nyekolahin anak keponakan sendiri. Betul nggak? Tapi Tuhan yang suruh. Saudara, saya lihat orang Kristen tuh, kalau giliran bantu orang, kalkulasinya jalan. Persis kayak Filipus. Gimana duit 200 dinar bisa ngasih makan segini banyak orang? Dihitung-hitung. Saya kasih tahu kalau Tuhan perhitungan sama kita nggak napas loh, gue bilangin. Hitungin aja oksigen berapa satu tabung. Kita nyedot for free. Buang juga lebih banyak. Satu kali ada seorang wanita datang ketemu saya di gereja ini. Dia ditinggal suaminya. Suaminya nikah lagi dengan wanita yang beda agama. Tinggalin dia dengan 4 orang anaknya. Yang paling kecil umur 5. Dia cuma single mom, kerja jadi admin, gaji cuma 6 juta sebulan, anak 4. Yang biasanya bantu ngurusin dia tuh mamahnya. Jadi dia bisa kerja, karena dia harus, yang kecil belum sekolah. Jadi dia harus
dibantu mamanya ngurusin anak yang paling kecil. Tiba-tiba mamahnya meninggal dunia. Dan sebagai jemaat Ici tuh ngurusin. Jadi kami bantu peti mati. Kami bantu ibadah, duka. Dan dia sangat terharu sama apa yang Ici lakukan. Dan dia khusus datangin saya untuk bilang terima kasih. Sambil nangis. Nah, ngobrol sebentar aja karena saya selalu cuma sebentar karena harus khotbah lagi. Saya tanya, anak yang paling kecil sekolah di mana? Oh, belum sekolah. Anaknya umur berapa? Umur 5. Wah, TK nih saya pikir. Kemudian anaknya yang nomor 2 dan 3 itu mau sekolah di Tangan Pengharapan. Udah daftar? Udah. Oke. Terus yang kecil? Belum. Mama nggak ada, jadi siapa yang ngurus? Dia bilang, dia nangis, nggak bisa jawab. Saya tahu, udah pasti nggak ada yang ngurus. Jadi dia stres. Dengan waktu berapa detik saya langsung bilang gini, udah tenang aja. Anak yang paling kecil bawa ke sekolah Tangan Pengharapan. Meskipun kami nggak punya TK, asalkan dia nggak nakal dan nggak lari-lari, duduk aja di meja kita siapin di library, biar dia gambar-gambar, mewarnai. Saya bilang nanti kita kasih makan, karena kita kasih makan anak-anak di sekolah tiap hari. Boleh titip aja supaya kamu bisa kerja, karena anaknya 4, suami nggak ada, mama meninggal, kakak adik gak punya, sebatang kara dia, bayangin. Saya nggak banyak pikir, udah tolong langsung. Saya mau kasih contoh gini, jadi orang Kristen tuh jangan banyak mikir kalau nolong orang. Boleh pinter, tapi jangan kepinteran. Kita harus peka mana yang memang butuh dibantu, mana yang kita harus hati-hati. Kalau belum apa-apa, kita udah nyodorin duit segini, ya itu jangan. Bahaya itu. Ini kan saya nggak nyodorin dia uang, dia kerja kok. Kami punya program peduli sesama di Tangan Pengharapan. Kita nolongin. Saya bikin program untuk tukang sampah. Tukang sampah, satu kali saya lihat, mereka bawa gerobak sampah yang gede, warna hitam. Itu rodanya cuma 2, terus dia angkat gini nih. Tahu kan yang ditahan di atas gitu kan. Saya lihat kok sengsara banget, berat banget loh itu. Saya langsung desain, saya suruh anak saya Mison bikin. Saya bilang cari tukang gerobak sampah, bikinin kayak begini. Akhirnya dia bikin, kita bikin roda 3. Dan posisinya beda, enggak lagi ditarik tapi didorong. Kayak gerobak tukang apa tuh, yang ngumpulin barang bekas gitu. Nah, kita bikinin orang-orang yang cuma memulung pakai karung, ya, yang cuma ambil gini-gini, itu penghasilannya tau gak berapa sehari? Paling jual plastik-plastik, jual apa, 30.000 lah per hari. Enteng kan itu, karena cuma bisa pakai karung kan. Kami kasih modal gerobak, penghasilannya jadi berapa? Bisa 250.000 per hari. Luar biasa? Haleluya. Gerobaknya bayar gak Bu Heni? Enggak, gratis so. Kita petain Jakarta, Jabodetabek, di sini tempat pembuangan sampah, sini tempat pembuangan sampah. Kita dekatin, tanya mau gak dibantu, Mison pergi, data mereka, yang mau dibantu kita bikinin, free. Dari donasi peduli sesama yang Anda salurkan ke Tangan Pengharapan. Thank you for that. Amen. Kita bantuin pedagang cilok. Satu hari dia harus sewa gerobak cilok 200.000. Ciloknya aja dia harus beli lagi 50.000. Jadi modal sehari itu 250.000 sampai 300.000 ya Mison ya. Nah, kita bilang gini deh Pak. Kita bikinin gerobak ciloknya. Kompornya, pancinya kita kasih. Ciloknya aja yang Bapak beli. Jadi sehari dia cuma keluar dari 250.000, 300.000, jadi tinggal 50.000 untuk ciloknya aja. Gerobaknya gratis. Kita bantu untuk orang susah bisa lebih maju. Amin. Saya senang kita bisa bantu orang keluar dari kemiskinan. Dari orang yang penghasilan kecil jadi penghasilan lebih besar, supaya mereka bisa kasih kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka.
bisa sekolahin anak-anak mereka. Daripada mereka jadi gelandangan, jadi bandit di Jakarta ini, jadi tukang todong, jadi perampok, mau jadi apa? Kita baca di berita, begitu banyak orang dipecat dari pekerjaannya, benar? Puluhan ribu kah yang masuk di berita itu? Kehilangan pekerjaan. Kita sebagai gereja harus berdoa buat mereka. Karena kalau mereka nggak punya kerjaan, berarti mereka nggak punya pemasukan, berarti keamanan di kota Jakarta dan sekitarnya nggak baik. Semakin mereka terjerat sama pinjol untuk bisa hidup, itu nggak baik. Mereka nggak lebih baik. Kita harus pikirin. Tiap hari saya mikirin, aduh bikin pelatihan apa ya, biar nih orang-orang bisa kerja. Tapi kerja di mana? Saya tadi lagi mikir, apa saya kerja sama perusahaan yang ngelatih orang-orang jadi OB. Mereka bisa kerja jadi go clean kayak apa kayak. Hei, kalau Anda tuh pemurah, Anda seneng nolong orang. Diisi kepalamu tuh cuma nolong orang dan nolong orang. Amen. Saya tutup dengan ini. Kenapa sulit sekali orang mengampuni? Nomor satu, karena kesombongan. Orang yang sombong itu lebih bisa ngelihat kesalahan orang daripada kesalahan dia sendiri. Orang yang sombong gak pernah bisa introspeksi diri. Sekalipun dia bikin salah, dia masih nyalain orang lain. Orang yang sombong itu merasa lebih benar dari orang lain. Dan hobinya selalu menghakimi orang. Matius 7 ayat 1 bilang gini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3 kita baca sama-sama yuk. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lihat, Yesus ngajarin gini, lu sok-sok nunjuk kesalahan orang, tuh kesalahan lu sendiri segede balok. Lu gak bisa lihat kesalahan lu sendiri, tapi lu nunjuk kesalahan orang. Orang yang sombong, itu paling jago menemukan kesalahan orang. Anda mau bikin baik kayak gimana pun, selalu yang dia lihat jeleknya. Amsal 10 ayat 12 bilang gini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau kita tuh punya kasih, kita ampuni orang lain. Di rumah saya, anak dari Sumba kerja ikut saya. Udah, Chloe Zoe waktu itu umur berapa ya? Kurang lebih umur 5-6. Sekarang Chloe Zoe umur 20. 15 tahun dia ikut saya. Saya kasih tahu ya, gelas di rumah saya mungkin udah 2 lusin pecah. Baju saya, luntur tuh udah gak terhitung. Bener, sampai saya takut beli baju putih. Sampai saya beli baju putih, saya tuh harus mesen gini, hati-hati ya, bener loh, awas loh, putih loh ya. Tebak 3 kali cuci udah pink. Gak tahu, akhirnya saya rajin laundry. Gara-gara gini, udah daripada baju gua rusak semua ya udah deh, laundry aja lah, gitu. Ada yang mau laundryin tapi saya gak mau kasih baju. Saudara, waktu orang tuh bikin salah sama kita, gak tahu kenapa ya, kasih tuh bikin kita ngerti gitu loh. Ya udahlah, kayak gitu. Kalau saya marah, gak bakal betah 15 tahun ikut saya, bener gak? Marah sih 1-2 kali lah, paling gini marahnya. Aduh, si ratu pemecah gelas, paling gitu. Paling saya ledekin, nih putih ya, besok pasti biru gitu. Tapi again, kalau Anda tuh punya kasih, Anda gampang banget ngampunin. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita ngerasa,
gue loh gak pernah salah. Banyak orang yang mencela orang lain yang bercerai. Saya mau kasih tahu, Anda mungkin gak bercerai, tapi rumah tangga Anda juga gak sempurna bukan? Kita gak cerai karena kita jaim aja kan, kita takut kan penghakiman publik. Kalau kita nggak takut penghakiman publik juga pasti banyak yang bercerai. Coba Alkitab tidak melarang kita bercerai. Berapa banyak yang mau bercerai? Angkat tangan. Jangan. Well, orang yang suka menghakimi akan dihakimi kata Tuhan. Yang terakhir, kenapa orang sulit menghakimi? Kenapa orang sulit mengampuni? Karena dia nggak menyadari kemurahan Tuhan. Waktu Anda tatap tahta kasih karunia Tuhan, di mana Yesus yang menjadi pendamaian atas dosa-dosa kita. Saya mau tanya, berapa banyak saudara di sini yang sadar Anda diampuni? Berapa banyak saudara yang banyak sekali dosanya? Keren. Kalau kita sadar, kita sudah beroleh kemurahan dan pengampunan dari Bapa. Saya rasa nggak akan terlalu sulit untuk kita juga menunjukkan kemurahan dan pengampunan kepada orang yang bersalah. Karena kita sadar. Contoh, kita akan mikir gini, ya ampun, dosa gue yang banyak aja Tuhan ampunin, masa sih kesalahan orang yang kecil kita nggak ampunin? Mungkin ada yang ngomong gini, enggak bu, dosa dia tuh berat, sangat besar kepada saya gitu. Misalnya ada lah yang bikin salah sama Anda tuh ngambil suamimu kek atau apa kek gitu. Anda gak bisa ngampunin gitu. Nyuri uangmu kek, nipu kamu kek. Anda bilang dosanya besar sekali. Saya mau tanya, gedean mana sama dosa Anda? Mari kita saling mengampuni seperti Bapa juga mengampuni kita. Setiap kali saya ingat dosa saya diampuni, saya sadar kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan saya ada hari ini. Bayangin. Kalau Tuhan gak ngampunin kita. Ada di mana kita hari ini? Semua karena anugerah. Amen. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau kita mau diampuni Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Ayat terakhir, Yakobus 2 ayat 13. Baca sama-sama saya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Karena belas kasihan Tuhan, kita dimenangkan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari segala dosa dan hukuman. Amen. Sebesar apa sih dosa orang tuamu? Sebesar apa sih kesalahan teman-temanmu? Sebesar apa sih kesalahan pasanganmu? Sampai kamu gak bisa ngampunin mereka. Katakanlah ada orang-orang yang pernah melukai Anda di masa lalu. Tapi bukankah kita juga tidak lepas dari salah? Ampunilah. Be merciful. Just as your Father is merciful. Yang mau katakan amin. Kita doa. Tuhan, kami mau belajar mengampuni. Seperti Tuhan juga sudah mengampuni kami. Kami mau belajar jadi orang yang berbelas kasihan. Jadi orang yang penuh dengan kemurahan. Jadi orang yang mudah mengampuni dan tidak menghakimi. Kalau ada di antara kami hari ini Tuhan, kami yang masih menyimpan luka, kepahitan, dendam kepada orang lain. Mungkin orang tua kami, mungkin atasan kami, mungkin pasangan kami, orang-orang yang pernah ada di hidup kami, mungkin teman-teman kami yang mengecewakan kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar mengampuni mereka. Yuk mari ambil waktu, lepaskan pengampunan. Sebut nama orang-orang yang menyakiti hatimu. Katakan seperti Yesus, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau belajar mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami mau ngampunin supaya kami juga diampuni. Yuk lepaskan pengampunan, ambil waktu sebentar. Sebutkan nama orang-orang yang menyakiti hatimu, bilang aku mengampuni, aku mengampuni, aku mengampuni. Sebutkan namanya, aku mengampuni. Tuhan, aku mau mengampuni. Lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Anda yang melepaskan pengampunan, sakit Anda disembuhkan di dalam nama Yesus. Seperti Anda menunjukkan kemurahan kepada orang lain, Tuhan akan menunjukkan kemurahannya dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya hari ini kami sudah dibebaskan dari segala dendam, dari segala kebencian dan kemarahan. Karena kami sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua katakan Amen. Tuhan memberkati. God bless you. Have a good night. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Thank you Pastor Henry atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat malam hari ini saya memberikan kesempatan bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan maupun donasi untuk ICI maupun tangan pengharapan dapat disalurkan melalui transfer ke nomor rekening maupun scan barcode yang ada di layar atau melalui mesin edisi yang ada di lobi gereja. Jika ingin memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan jangan lupa untuk dimasukkan ke kotak persembahan setelah selesai ibadah. Kami juga menyediakan Wi-Fi dengan nama ICI Persembahan yang dapat digunakan tanpa password bagi Anda yang mengalami gangguan jaringan internet. Dan sebelum memberikan persembahan yang terbaik, mari bersama kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu untuk setiap kami. Engkau mengampuni setiap kami. Bahkan Engkau melayakan setiap kami untuk kami boleh memanggil Engkau Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, Bapa yang sangat mengasihi kami walaupun seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau terus belajar memberi dengan sukacita karena kami sangat mengasihi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Yesus setiap engkau yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Give, it will come back to you. Good measure, press down, share together, running over. Give, it will come back to you. When you give to the Lord. Pernahkah kamu membayangkan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri? Tangan Pengharapan mengajak Anda dalam sebuah life-changing journey to Biak, Papua. Sebuah perjalanan yang akan mengubah cara pandangmu tentang hidup, kasih, dan panggilan. Selama 5 hari 4 malam special trip bersama Ibu Heni dan Bapak Yohanes Kristianus mengajar anak-anak di pedalaman dan menyaksikan langsung keindahan ciptaan Tuhan di tanah Papua. Saya tidak mau saya menjadi tua dan tidak menginvestasikan apa-apa di Indonesia. Halo Bapak Ibu, saat ini saya ada di sekolah berasrama Tangan Pengharapan di Biak, Papua. Ada anak-anak di sebelah kiri saya. 24 sampai 28 Agustus 2025. Tempat terbatas. 24 juta rupiah all in. Ini bukan liburan biasa. Ini adalah misi, panggilan, dan perjalanan yang akan mengubah hidupmu di ujung timur Indonesia.
Kita yang masih menyimpan trauma masa lalu. Kita yang punya amarah yang tak terkendali. Kita yang sedang membenci diri sendiri. Kita yang sering menyakiti orang lain dengan kata-kata. Kita yang punya kepahitan dan luka hati berkepanjangan. Kita butuh seseorang untuk sembuh. Mari bergabung dalam retreat New Journey, Healing Your Body, Soul and Mind pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2025 bertempat di Via Renata Puncak Bogor dengan pembicara Pastor Henny Kristianus, Pastor Ilyana Widodo, Pastor Yohanes Sunardi, dan Ibu Charlotte Priyatna. Terbatas hanya untuk 50 peserta saja. Daftarkan diri Anda segera dengan biaya Rp2.250.000 dan dapatkan harga diskon early bird menjadi Rp2 juta. Apa yang terjadi jika kita meningkatkan kualitas pelayanan kita? Shalom, bertemu kembali bersama saya, Angelique Intanci, dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Ikuti kelas Bible Study pada hari Sabtu 7 Juni jam 9 pagi via Zoom. Bagi Anda yang ingin belajar mendalami firman Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti kelas Bible Study ini yang diadakan setiap Sabtu pada minggu pertama dan ketiga. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon yang tertera. Mari daftarkan putra dan putri Anda yang berusia 7 hingga 12 tahun untuk mengikuti Impact Kids Conference. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu 20 dan 21 Juni jam 10 pagi di Gereja Impact Community Indonesia. Untuk kaum muda, Impact Youngsters mengadakan retreat dengan tema Unstoppable. Kegiatan akan dilaksanakan 3 hari pada tanggal 26 hingga 28 Juni di RDM Kilas Bogor. Daftarkan diri Anda segera karena kuota terbatas. Nikmati dan jelajahi surga tersembunyi di timur Indonesia. Ikuti Life Changing Journey to Biak, Papua bersama Pastor Henny dan Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2025. Seat terbatas, hubungi nomor yang tertera atau kunjungi booth Tangan Pengharapan di lobi gereja. Life Changing to Holy Land. Mari bergabung bersama Pastor Yohanes dan Henny Kristianus dalam perjalanan ke Mesir, Israel, Yordan, dan Petra. Itu tembok ratapan yang saya nggak tahu kenapa itu saya sebut nama Tuhan Yesus. Saya langsung menangis dan nggak tahu harus berkata apa. Pada tanggal 26 Oktober hingga 7 November 2025, kita akan mengunjungi gereja sampah Heavenly Cathedral, Gunung Sinai, Gunung Nebo, Domofrog, Laut Mati, dan Petra. Tempat sangat terbatas. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat mengunjungi booth Kanator di lobi Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Jangan lupa mampir ke booth merchandise Tangan Pengharapan. Mari membantu memberikan makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi anak-anak pedalaman. You buy means you donate. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia, boleh lambaikan tangannya. Dan para asyir akan menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara. So welcome to our family. You are my family. You are my family. You are my family. You are my family.
Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu Saudara bisa menghampiri booth ICI untuk diberikan souvenir dan juga mendaftarkan diri Anda menjadi keluarga besar Gereja Impact Community Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Komsel, Bapak Ibu Saudara juga bisa mendaftarkan diri Anda di booth Komici yang ada di depan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam seminar prophetic yang berjudul School of Prophetic Training yang akan disampaikan oleh Pastor Catherine dari Harmony Church New Zealand. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara on-site pada hari Sabtu 31 Mei 2025 pukul 8.30 hingga 13.30 di Gereja ICI Moi lantai B3. Jadi segera daftarkan diri Anda dengan cara scan barcode yang tersedia atau menghubungi nomor yang tertera dan Anda bisa berdonasi sesuai dengan kerinduan hati Anda. Mari belajar dan bertumbuh bersama kami dalam Worship Conference 2025 dengan tema Level Up. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat di Gereja ICI Moi lantai B3. Dapatkan tiket masuk dengan harga early bird senilai Rp100.000 saja, khusus untuk 100 pendaftar pertama, dan harga normal sebesar Rp150.000 sudah termasuk konsumsi. Jadi segera daftarkan diri Anda dengan cara scan barcode maupun menghubungi nomor yang tertera di layar. Ikuti Life Changing Holy Land Journey bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus pada tanggal-tanggal berikut ini. 21 September hingga 7 Oktober 2025, 17 hari trip ke Yunani, Santorini, Turki, dan Kapadokia. Tanggal 27 September hingga 7 Oktober 2025, 11 hari trip ke Turki, 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Troy. Serta tanggal 1 hingga 13 Januari 2026 selama 13 hari trip ke Holy Land Journey, Egypt, Israel, Jordan, Gunung Hermon, dan Petra. Dan 7 sampai 15 Januari 2026 trip 9 hari ini ke Israel, Jilid 2, dan Gunung Hermon. Jadi daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor yang tertera maupun mengunjungi booth Kanatur yang ada di depan karena seat sangat terbatas. Dan malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, Bapak Ibu bisa maju ke depan. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan maupun mendoa yang akan melayani Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu jika ingin langsung pulang, tidak ingin didoakan, bisa langsung kembali ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman tambahan pada malam hari ini. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Mari kita bersama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala penyertaan dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini kami bersepakat, kami bersehati berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Untuk Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Tuhan berkati dalam kehidupan dua hamba-Mu ini. Berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga maupun kesehatan mereka. Dimanapun kedua hamba-Mu ini berada. Hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Semakin banyak jiwa dibawa mengenal secara pribadi kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan dari Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia. Untuk setiap staf volunteer yang ada, kami boleh bergandeng tangan, bekerja bersama-sama, boleh mengerti apa yang menjadi hati Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga melalui pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi masyarakat sekitar kami. Dan pada malam hari ini kami juga bersatu hati, berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu, baik yang hadir secara online maupun secara onsite pada malam hari ini. Mereka yang bergumul untuk kesembuhan, untuk kesehatan mereka. Mereka yang sakit ada benjolan di telinga, di leher ataupun sedang mengalami patah di tangan mereka. Dan juga sakit penyakit yang lain Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Mereka juga yang membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Mereka yang bergumul untuk lepas dari kuasa kegelapan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau yang memberikan kelepasan buat mereka.
Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda-mu yang sedang menjalani dalam studi mereka, mereka yang sedang berkuliah maupun dalam sekolah, yang sedang mengikuti ujian untuk masuk ke kuliah. Tuhan juga yang berikan pada mereka hikmat. Kami juga berdoa untuk pertobatan hidup, untuk perubahan hidup mereka boleh terlepas dari setiap ikatan pornografi, dari ikatan narkoba, dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang merindukan untuk keturunan ilahi. Tuhan berkati buah kandungan mereka, dijauhkan dari kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berkumpul dalam setiap usaha mereka, yang merindukan pemulihan ekonomi. Tuhan juga yang berikan pada mereka kekuatan, berikan pada mereka jalan keluar, pertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang terbaik. Setiap tender yang mereka ajukan, Tuhan juga yang berkati. Kami juga berdoa untuk setiap hubungan rumah tangga dari jemaat-Mu, mereka yang merindukan pemulihan hubungan antara suami istri, mereka yang sedang berdoa untuk anak-anak mereka. Tuhan kiranya Tuhan campur tangan, hubungan juga dengan mertua dan menantu, Tuhan juga yang berkati. Kasih-Mu terus mengalir, memulihkan setiap hubungan rumah tangga dari jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan untuk pekerjaan. Tuhan juga yang campur tangan bertemu dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan skill mereka. Kami berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberikan pada mereka kekuatan. Mereka boleh terus melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang kudus, yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami walaupun saat kami ada di dalam lembah kekelaman. Kami serahkan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga yang sertai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tibaan kami sampai di tempat tinggal kami dengan selamat, tanpa kekurangan apapun juga ya Bapa. Dan mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Gereja Impact Community Indonesia dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan terus menyertai kita hingga kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.